Saat ini saya sudah bersama dengan PLT Kepala Eksekutif LPS, yaitu Bapak Fauzi Ihsan, dan kita akan membahas bagaimana kondisi perbankan Indonesia saat ini dan kira-kira langkah ataupun strategi apa saja yang dilakukan oleh LPS ke depannya untuk mengantisipasi ataupun menghadapi adanya potensi bank gagal. Dan langsung saja kita mulai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, Pak Ihsan, begini, sebelumnya sudah ada rilis data bahwa terjadi pelemahan ekonomi di kuartal pertama ini sebesar 4,71%. Lalu dampaknya bagi dunia perbankan apa? Tentunya pelemahan tersebut negatif ya. Kalau kita melihat 2 triwulan terakhir terjadi kontraksi ekonomi, dan secara teknik kalau misalnya 3 triwulan berturut-turut ekonomi kontraksi, itu dinyatakan resesi. Namun kalau kita melihat tahun lalu, tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, dan tahun ini di kisaran 5-5,3%. Dibanding apa yang terjadi di tahun 2009 sewaktu dunia menghadapi resesi ekonomi. Pada saat itu Indonesia ekonominya tumbuh hanya 4,5%, dan NPL-nya naik ke kisaran 4%-an. Sekarang NPL-nya masih di bawah 3%, sehingga walaupun keadaannya memburuk masih dalam range yang aman. Sebelumnya LPS juga sudah merilis data bahwa saat ini adanya resiko naiknya resiko industri perbankan. Sebetulnya apa sih arti dari resiko industri perbankan yang naik tersebut? Dengan kenaikan NPL, otomatis risiko perbankan naik. Namun kalau dilihat dari kekuatan perbankan nasional dengan capital adequacy ratio sekitar 20%, ya, naik misalnya dibanding sewaktu krisis global di tahun 2008-2009, AKR perbankan Indonesia masih 17%, sehingga kemampuan perbankan Indonesia untuk menyerap kerugian itu besar. Kemudian apa artinya? Maksudnya begini, kita melihat bahwa saat ini rasio permodalan ini kian tertekan dengan seiringnya naik porsi kredit bermasalah ya. Lalu ini kedepannya akan seperti apa? Bagaimana dengan, apakah ini cukup aman kapasitasnya? Cukup aman karena seperti saya bilang bahwa capital adequacy ratio CAR perbankan nasional Indonesia itu di kisaran 20%. Itu salah satu yang tertinggi di dunia. Sampai kapan kira-kira dinyatakan amannya? Kita lihat kalau misalnya pertumbuhan ekonomi turun ke kisaran 4,5% dan NPL perbankan naik, mungkin CAR bisa turun ke 18-19%, tapi itu pun masih sangat aman. Begini juga Pak, LPS mempertahankan LPS rate-nya, padahal kita tahu bahwa BI sudah menurunkan BI rate-nya. Kenapa demikian? Pada bulan November tahun lalu, sewaktu BI rate dinaikkan, LPS rate tidak dinaikkan. Patut dinilai bahwa BI rate itu adalah suku bunga acuan, suku bunga kebijakan yang menentukan arah kebijakan moneter. Sementara LPS rate adalah refleksi dari suku bunga perbankan, suku bunga deposito perbankan. Sehingga ini adalah dua hal yang berbeda. Yang satu adalah BI rate adalah suku bunga acuan untuk kebijakan moneter, LPS rate sementara adalah refleksi dari suku bunga pasar di perbankan. Anda melihat saat ini kinerja perbankan di tanah air cukup efisienkah? Kalau kita melihat kredit sebagai persentase dari PDB hanya sekitar 35%, dan sebelum krisis moneter tahun 97 ada di kisaran 60%. Dan kalau kita melihat sekarang Cina kredit sebagai persentase dari PDB itu di atas 150%. Tentunya di Indonesia dengan rasio cuma 35%, masih penetrasi perbankan itu masih kecil, ya. Dan kalau kita melihat net interest margin, selisih antara suku bunga deposito dengan suku bunga kredit ada di kisaran 4,5%. Itu adalah yang tertinggi di Asia, yang tertinggi di dunia, sehingga menunjukkan bahwa perbankan Indonesia masih belum efisien. Lalu dampaknya jika perbankan Indonesia dinilai masih belum efisien, apa dampaknya bagi masyarakat? Tentunya masyarakat harus membayar kredit dengan biaya yang lebih mahal dibanding di negara-negara tetangga. Misalnya net interest margin di Singapura, di Malaysia itu di kisaran 1-2%, di Indonesia 4-5%. Sehingga bisa dibilang bahwa perbankan di Indonesia butuh persaingan yang lebih ketat sehingga net interest marginnya bisa diciutkan. Kemudian kalau misalnya kita berbicara kepada pemerintah, kira-kira kebijakan seperti apa yang akan mendorong perbankan Indonesia agar lebih bisa efisien? Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi, mungkin di semester pertama tahun 2015 pertumbuhan ekonomi masih lemah. Namun diharapkan di
di semester kedua pemerintah bisa menyalurkan dana APBN yang lebih cepat. Kita harus ingat bahwa pasca dihapusnya subsidi BBM, pemerintah bisa menghemat lebih dari 100 triliun rupiah, dan dana ini harus digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan. Jika dana tersebut bisa disalurkan di semester kedua di 2015 ini disalurkan real, otomatis akan membantu pertumbuhan ekonomi dan otomatis akan membantu perbankan nasional. Kemudian apa sih yang harus dilakukan perbankan untuk siasati pelemahan ekonomi yang terjadi saat ini? Nah, ada beberapa hal. Tidak melambat pertumbuhan ekonomi, perbankan akan mengambil strategi yang konservatif dengan cara menurunkan LDR-nya, dengan cara menurunkan pertumbuhan kreditnya, apalagi NPL-nya naik, sehingga dalam keadaan perekonomian yang melamban, di mana di dunia ini perbankan akan mengambil sikap yang konservatif. Kemudian Pak, kalau kita berbicara bagaimana sih LPS sekarang hanya kondisi yang begitu mari ada lokal. Misalnya sejumlah adanya tumbuh bank-bank asing di tanah air, betul? Kalau kita melihat akuisisi, bisa dibilang bahwa dengan adanya isu resiprokal, investasi oleh investor asing di nasional. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pemirsa, dan kami tadi membahas mengenai akuisisi bank asing di tanah air. Ini ada wacana yang sempat beredar sebelumnya bahwa nanti kepemilikan saham ataupun kepemilikan bank asing di tanah air ini akan dibatasi. Anda menilainya bagaimana? Ada dua isu yang patut dipertimbangkan. Yang pertama adalah isu kedaulatan yang sangat penting. Bagaimana caranya membatasi dominasi asing di sektor perbankan dalam negeri. Namun di sisi lain, kalau kita melihat net interest margin perbankan di Indonesia 4,5-5%, salah satu yang tertinggi di dunia, ini menunjukkan bahwa perbankan nasional tidak efisien, menunjukkan bahwa kompetisi kurang marak dan hanya bisa dipermarak jika investor asing diperbolehkan untuk ekspansi di sektor perbankan dalam negeri. Jadi di satu sisi ada isu kedaulatan, di sisi lain adalah ada isu bagaimana caranya memastikan 250 juta rakyat Indonesia memiliki akses ke kredit yang lebih murah yang disediakan oleh bank asing tersebut. Dan kalau misalnya kompetisi marak antara bank asing dan bank lokal dimiliki asing, ya, otomatis net interest margin perbankan akan menjiut. Dan ini terjadi di dunia, ya, di mana-mana yang namanya kompetisi memperkecil laba. Dan dengan diperkecil, otomatis masyarakat bisa mendapatkan akses ke kredit yang lebih murah. Tapi kalau kita berbicara bank asing, tapi tampaknya saat ini yang lebih banyak mengandalkan bank asing dalam pendanaan itu bukankah korporasi, bukan masyarakat kecil? Betul, kalau kita bicara masyarakat kecil, otomatis kita bicara pembiayaan dalam rupiah. Dan kalau kita bicara pembiayaan dalam rupiah, bank lokal lah yang jaya, terutama bank lokal dengan cabang ribuan, dengan funding cost rupiah yang rendah. Namun kalau kita bicara investasi, apakah dalam investasi dalam infrastruktur atau manufaktur, otomatis yang dibutuhkan adalah pembiayaan dalam dolar, karena membutuhkan impor barang modal. Sehingga disinilah bank asing memiliki peran lebih besar. Nah, ada kekhawatiran jika peran bank asing di dalam negeri ini dibatasi, sektor korporasi di dalam negeri akan beralih ke luar negeri, menjadi itu luar negeri yang ada di Indonesia akan membengkak. Artinya kondisi paling baik untuk Indonesia saat ini bagaimana? Memang ini pada akhirnya keputusannya sifatnya politis, ya, harus diputuskan oleh pimpinan negara dan DPR. Apakah kedaulatan yang ingin kita pertahankan selama-lamanya, atau kita lama-lama juga harus mempertimbangkan bagaimana caranya memastikan 250 juta rakyat Indonesia, sektor real di Indonesia, sektor korporasi di Indonesia bisa mendapatkan kredit yang lebih murah sehingga mereka bisa lebih berkompetisi dalam perdagangan global. Kita nanti lanjutkan kembali perbincangan kita, Pak, tapi usai jeda berikut. Pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, kami akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama PLT Kepala Eksekutif LPS, Bapak Fauzi Ihsan. Pak, kalau menurut Anda saat ini apakah sudah waktunya BI untuk melonggarkan kebijakan moneternya? Kita ingat sewaktu BI memangkas BI rate dan sewaktu Bank of Korea memangkas suku bunga acuan mereka, rupiah melemah, Korean won melemah.
kita harus ingat bahwa Indonesia menghadapi defisit neraca transaksi berjalan. Dan ini dipicu oleh anjloknya harga komoditas sejak 3 tahun terakhir ini. Jadi artinya, waktu di tahun 2011, neraca transaksi berjalan Indonesia masih surplus sekitar $2 miliar karena tingginya harga komoditas. Dan kita ingat, 60% dari ekspor Indonesia itu adalah komoditas. Dengan anjloknya harga komoditas, tahun lalu, tahun 2014, neraca transaksi berjalan Indonesia bergeser ke defisit $26 miliar. Dan defisit tersebut harus ditombok. Ditombok oleh siapa? Oleh modal asing. Dan modal asing ini akan menjadi tantangan jika suku bunga US dollar naik. Jadi dalam keadaan di mana suku bunga US dollar diperkirakan akan naik, sangat riskan bagi BI untuk memangkas suku bunga BI rate-nya secara agresif karena dampaknya bisa pelemahan rupiah. Oke, kemudian kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita agak akrab dengan istilah super dolar begitu ya. Bapak melihat bagaimana kekuatan dari bank lokal sendiri untuk menghadapi super dolar tersebut cukup kuatkah, Pak? Tergantung pelemahan rupiah ke level berapa. Selama pelemahan rupiah gradual dan bisa diprediksi misalnya 3-5% setahun, kekuatan perbankan Indonesia cukup. Namun kalau misalnya rupiahnya anjlok secara tajam, misalnya seperti tahun 97-98, dan saya tidak memperkirakan itu akan terjadi, otomatis perbankan Indonesia bisa sangat terpuruk. Nah, jadi sekarang yang penting adalah bagi BI untuk memastikan pelemahan rupiah itu gradual. LPS apakah sudah melakukan stress test seperti yang dilakukan oleh BI kemudian juga OJK terkait dengan super dolar ini? Oh, bukan terkait dengan super dolar saja atau pelemahan rupiah saja, terkait dengan faktor lainnya, termasuk pelambatan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Namun patut dipertimbangkan bahwa fungsi LPS itu bukanlah melakukan stress test industri. Itu dilakukan oleh BI dan OJK. Fungsi LPS adalah penjaminan dan resolusi bank, termasuk likuidasi bank. Sehingga spesialisasi LPS adalah apa yang harus dilakukan terhadap bank yang gagal. Berbicara kembali lagi mengenai nilai tukar rupiah yang terus tertekan, saat ini Anda menilai bagaimana sih nilai fundamental Indonesia, nilai fundamental rupiah tentunya? Selama Indonesia menghadapi defisit neraca transaksi berjalan yang besar, sekitar 3% dari PDB, otomatis kita tidak bisa mengharapkan rupiah untuk menguat tajam. Apalagi dengan prospek kenaikan suku bunga US dollar dan prospek penguatan US dollar bukan saja terhadap mata uang negara berkembang, tetapi terhadap mata uang Jepang, terhadap mata uang Eropa, sehingga memang 2 tahun ke depan diperkirakan US dollar akan menguat di pasar falas global dan dampaknya akan terasa di Indonesia. Dan inilah pentingnya bagi Bank Indonesia untuk memastikan pelemahan rupiah itu terjadi secara gradual. Kalau Anda melihat untuk berbicara mengenai kekuatan rupiah sendiri, bagaimana pergerakan rupiah, potensi pergerakan rupiah sendiri untuk tahun ini? Masih di kisaran 13 ribuan. Kalau kita mengacu kepada prediksi para pelaku pasar dan analis global, pelemahan rupiah bisa terus berlanjut ke arah 13.500-an. Namun juga jika defisit neraca transaksi berjalan Indonesia bisa dijutkan, otomatis rupiahnya juga bisa stabil di kisaran 12.500 sampai 13.000. Kepanikan sendiri mungkin dari rupiah ketika nanti The Fed akan menaikkan suku bunganya bagaimana? Kembali lagi, biasanya pasar itu panik atas kemungkinan kenaikan suku bunga US dollar, atas prospek kenaikan suku bunga US dollar. Tetapi setelah suku bunga US dollar itu naik, biasanya pasar sudah mengasumsikannya, sehingga tidak akan terkejut. Kemudian kita kembali ke LPS ini, Pak. LPS bertambah lagi fungsinya. Kalau dulu sebagai penyelamat bank gagal, sekarang sudah juga rencananya akan menjadi sebuah lembaga yang menjadi penentu untuk menyatakan ini bank gagal atau tidak. Anda melihatnya bagaimana, Pak? Kalau kita bicara bank yang besar, yang systemically important, otomatis penentuan bahwa bank ini layak diselamatkan atau tidak ada di tangan FKSSK, ada di tangan Kementerian Keuangan, OJK, dan BI, tapi khususnya di OJK dan BI.
LPS spesialisasinya adalah penyelamatan. Dan yang saya harapkan adalah dalam 2-3 tahun ke depan LPS bisa mengembangkan opsi penyelamatan. Nah, jadi kalau misalnya LPS ditugasi untuk menyelamatkan suatu bank yang besar, ya, opsinya bukan saja open dan assistance atau penyuntikan modal segar terhadap bank tersebut yang gagal, tetapi juga bisa dilakukan purchase assumption. Jadi artinya aset dan kewajiban bank tersebut bisa dilelang, bisa dibentuk bridge bank, yang artinya aset dan kewajiban bank tersebut bisa dipindahkan ke suatu bank yang 100% baru, sementara aset buruknya ditinggal di bank yang lama dan dilikuidasi. Opsi-opsi tersebut yang kita ingin kembangkan. Oke, baik, terima kasih sekali Bapak atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami untuk hari ini. Dan pemirsa, demikian akhir kebersamaan kita bersama dengan Bapak Fauzi Ihsan, merupakan PLT Eksekutif atau Kepala Eksekutif dari LPS.